Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ada sebuah berita yang mengatakan bahwa calon wakil presiden Pak Ganjar itu sudah semakin mengerucut ke nama Pak Mahfud MD. Apakah itu adalah berita yang menyukakan hati kalian semua? Saya percaya kalian pasti senang mendengarkan berita ini. Tulis di kolom komentar apa kalian senang atau tidak. Kita akan bahas dulu beritanya supaya kita semakin paham tentang pemberitaan di media-media yang ada. Link original video saya sertakan di deskripsi dan tanpa perlu banyak basa-basi. Let's play this video. 1 bulan jelang pendaftaran Pilpres 2024, nama bakal cawapres Ganjar Pranowo mulai mengerucut. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut peluang AHY dan Ridwan Kamil tertutup. Sementara nama terkuat yang muncul sebagai bakal cawapres Ganjar mengarah ke Menko Polhukam Mahfud MD. Oke. Seberapa kuat sosok Mahfud MD mampu mendongkrak elektoral Ganjar Pranowo? Sore ini Sangat kita kuat akan saya pikir ya. membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Aryo Bimo dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore Nana. Mas Bimo dulu nih, Mas Bimo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut peluang AHY dan Ridwan Kamil menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo sudah tertutup. Jadi kandidat Tertutup cawapres ya. Ganjar sekarang mengerucut ke siapa saja? Ya, saya menggarisbawahi dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani yang menyampaikan bahwa peluang dari Mas AHY sama Mas Ridwan Kamil mulai tertutup lebih pada hal yang normatif karena posisi partai pengusung yang sudah merapat ke Pak Prabowo Subianto. Jadi Dengan itu alasan itu ya. cara pandang PDI Perjuangan melihat seseorang dalam kompetensi dari organisasi kepartean yang dia ikuti. Sikap-sikap pilihan dari partai politik akan mengikat pada seluruh jajaran kadernya seperti halnya Partai Demokrat dengan Mas AHY dan Golkar dengan Mas Ridwan Kamil. Kalau toh nanti berakhir dengan adanya pengusungan pada bulan Oktober untuk ke KPU. Nah, apabila memang ada sikap lain dari Oktober ya, partai mungkin dekat saja. mendekati KPU juga masih memungkinkan. Jadi saya melihat kan ini lebih pada hal yang menyangkut etika berorganisasi yang disampaikan oleh Mbak Puan itu sangat benar bagaimana antara figur-figur yang saat ini diwacanakan atau dibidik oleh partai-partai politik sebagai cawapres tentu tidak bisa tidak juga terkait dengan Keputusan partainya, posisi ya. yang bersangkutan dengan partai politiknya. Inilah yang dikatakan saat ini tertutup karena sudah mengambil satu sikap-sikap pilihan yang ada. Kemudian mengenai Pak Mahfud yang relatif tidak pada posisi. Kita belum masuk ke situ nih Mas Bimo. Kita lagi ngomongin kandidatnya siapa aja. Kandidatnya, ini kan yang dua tereliminasi karena pilihan partainya sudah ke Pak Prabowo begitu. Tapi kandidatnya sampai berarti hari siapa? ini ya, sampai hari ini saya katakan. Nah, ini kan terus dinamis, namanya juga politik. Karena ada beberapa hal masukan juga apabila nanti Golkar tidak mendapatkan posisi Wakil Presiden Pak Prabowo, Golkar pun ada kemungkinan juga untuk bernavigasi ke partai politik yang memungkinkan kadernya menjadi cawapres. Oke, jadi itu harapannya PDI Perjuangan kalau Golkar tidak mendapatkan tiket cawapres di Pak Prabowo, siapa tahu Pak Ridwan Kamil bisa dibawa ke Mas Ganjar, begitu ya Mas Bimo ya? Bukan harapannya, itu jawaban normatif Mbak Puan tadi, Pak Ridwan Kamil itu tertutup karena akibat dari Golkar, Partai Golkar sudah yang sudah ya sampai ke hari Pak ini Prabowo. itu ke Pak Prabowo. Aku hanya mempertegas cara pandang Mbak Puan menyampaikan hal-hal yang menyangkut semakin mengerucutnya yang ada saat ini ke Pak Mahfud MD, ke Pak Sandiaga Uno. Ya, ini adalah akibat ada sikap partai politik Partai Golkar dan Demokrat. Saya kira itu. Oke, saya mau ke Mas Jayadi dulu. Mas Jayadi, kita bicaranya spesifik aja nih ke Kang Emil, ke Ridwan Kamil. Karena Mas AHY kan sebetulnya peluangnya tidak begitu besar dibandingkan dengan Kang Ridwan Kamil ataupun Pak Sandi dan juga Pak Mahfud ya. Tapi peluang Ridwan Kamil sudah tertutup menjadi cawapres Ganjar atau masih terbuka seperti yang tadi pernyataannya Mas Bimo. Anda lihat, kalau Golkar tidak dapat tiket cawapres di Pak Prabowo, apakah mungkin bisa swing bernavigasi ke PDI Perjuangan menyodorkan RK menjadi cawapresnya Mas Ganjar? Ya masih ada peluang tentu saja. Pertama
tergantung kepada apakah posisi Partai Golkar memang fix di kubu Pak Prabowo, Hmm. ya. Dengan segala kemungkinan termasuk yang disampaikan oleh Mas Bimo tadi. Yang kedua, apa namanya, Golkar kan punya pengalaman kadernya dicalonkan oleh bersama pasangan capres yang lain, sementara posisi resmi Golkar di tempat lain gitu. Ya. Misalnya pada tahun 2004 itu kan Pak Yusuf Kalla bersama Pak SBY, Ya, ya. lalu Golkar punya calon sendiri yaitu Pak Wiranto. Pada posisi itu, ketika itu Golkar malah punya capres waktu itu. Ya. Nah sekarang tentu peluang untuk perubahan itu masih lebih besar. Kenapa? Karena posisi Golkar kemungkinan tidak akan punya capres kan gitu. Apalagi kalau nanti tidak punya cawapres misalnya di kubu Prabowo. Jadi masih ada kemungkinan seperti itu. Tetapi tentu saja kalau misalnya Golkar tetap berada di kubu Prabowo, lalu Ridwan Kamil peluangnya untuk diterima di Ganjar masih ada, apakah pola seolah-olah pola main dua kaki itu diterima oleh PDI Perjuangan sebagai sebuah sikap partai? Itu yang jadi pertanyaan ya. Tapi kalau dari sisi Golkarnya, Golkar punya pengalaman kadernya tampil di dua kandidat atau di dua paslon sekaligus gitu. Oke, jadi masih ada peluang sebetulnya ya. Seperti nasibnya Pak JK dulu di pemilu 2004. Anda mau melihatnya begitu ya? Dan di pemilu 2014. Ya, betul. Oke. Betul. Dan lebih dari itu, seperti yang Mbak Rifana bilang tadi, Ridwan Kamil memang sampai hari ini masih salah satu kandidat terkuat cawapres dari sisi elektabilitas individu ya. Elektabilitas Kang Emil itu bersaing ketat sama Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Lalu disusul oleh Pak Mahfud dan beberapa nama lain gitu. Yang kedua, Ridwan Kamil itu sekali lagi saya sampaikan adalah salah satu calon wapres yang paling menarik untuk Ganjar Pranowo. Kenapa? Dari segi kewilayahan Ridwan Kamil Jawa Barat, punya ya? basis yang cukup kuat di Jawa Barat. Benar juga, sementara Mas Ganjar itu kekuatan di Jawa Baratnya itu masih kalah dibanding Prabowo dan Anies sampai saat ini, meskipun kalahnya tipis. Jadi kalau strateginya mau memaksimalkan Jawa Barat, tentu mencalonkan Emil tetap menjadi pilihan yang menarik. Meskipun tentu saja ada pilihan lain bagi Ganjar, yaitu memaksimalkan Jawa Timur dengan calon-calon seperti misalnya Pak Mahfud MD, atau memaksimalkan wilayah di luar Jawa. Dan itu memaksimalkan wilayah di luar Jawa itu berarti pilihannya lebih ke Sandi Uno atau Erick Thohir. Jadi sampai hari ini saya lihat memang masih cukup banyak pilihan bagi Ganjar Pranowo. Dan itu dimungkinkan pilihan itu lebih leluasa karena Ganjar Pranowo tetap bisa dicalonkan presiden walaupun ada misalnya katakanlah ada bakal anggota koalisi partai yang keluar misalnya, karena PDIP kan cukup presidensial threshold-nya. Oke, tapi mungkin per hari ini itu menjadi kabar gembira bagi para pendukungnya Pak Mahfud MD yang menginginkan Pak Mahfud menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Karena per hari ini Bu Puan itu mengatakan bahwa kemungkinan untuk Kang Emil sama Pak Sandiaga Uno itu sudah tertutup karena sikap partai mereka yang berbeda dengan PDIP, yang dimana mereka mendukung koalisi yang di sebelah. Dan itu adalah alasan dimana kenapa peluang untuk Sandiaga Uno dan Kang Emil itu tertutup untuk jadi cawapres. Dan akhirnya namanya itu semakin mengerucut ke Pak Mahfud MD. Saya sih sah-sah saja ya. Ataupun ya orang-orang itu saya pikir akan memberikan elektabilitas yang sangat-sangat signifikan juga kepada Pak Ganjar. Karena mereka adalah orang-orang yang menurut pandangan saya secara pribadi adalah orang-orang yang memiliki integritas yang baik ya. Khususnya saya lebih ke Pak Mahfud. Karena melihat prestasi beliau akhir-akhir ini sungguh-sungguh mengesankan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya Vicky Himpung pamit. See you and God bless. Bye guys.